Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Zia dan Sazia hari ini? Sehat? Sehat, Sehat, Sazia? ya. Sehat, Alhamdulillah. Ya, senang sekali karena yang bisa ketemu lagi dengan Zia dan juga Sazia hari ini. Di mana kita baru ketemu lagi ya setelah adik-adik melaksanakan TKA pada pekan lalu ya. Oke, Kak Neneng nggak akan bertanya-tanya gimana adik-adik kemarin soalnya atau gimana ini ya karena mungkin beda-beda ya ternyata ya soalnya itu ya ada yang dapat yang soalnya mudah-mudah ada yang dapat soalnya katanya menantang-menantang gitu ya tapi apapun itu katanya kalau misalnya eh apa namanya soalnya pada yang dapetnya kok aku dapet yang susah-susah gitu itu katanya bobotnya tuh beda gitu dengan yang mudah-mudah tapi nggak tahu juga ya karena nanti nilainya baru akan keluar pada saat tanggal berapa coba? Ada yang tahu nggak? Tanggal 24, 25 Mei ya? Ya, 24, tanggal 24, 25 Mei ya. Jadi masih lama. Berdoa terus adik-adik ya mudah-mudahan apa yang adik-adik sudah kerjakan kemarin bisa mendapatkan nilai yang terbaik ya. Jangan sedih, sudah kita lupakan saja ya. TKA ya sudah berlalu, sudah gitu ya. eh yang jelas, nah adik-adik tuh tinggal berarti akan menghadapi satu ujian lagi ya, yaitu PSAJ ya. Betul tidak? Iya ya. Nah kita move on dari TKA dan kita kembali beralih kepada PSAJ ya, persiapan adik-adik untuk PSAJ ya. Oke. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin ya. Oke. Di sekolahan sekarang adik-adik gimana udah mulai belajar seperti biasa atau ada Mantap, masih apa? pemantapan. Oh, ada pemantapan-pemantapan untuk PS aja ya. Oke, kalau dari sekolahan udah dikasih ini ya belum? Kisi-kisi materinya atau latihan soalnya? Udah? Sudah. Oke, nanti boleh di-sharingkan ke Kak Neneng ya. Tapi kalau Kak Neneng sekarang nih, Kak Neneng juga sudah mempersiapkan soal yang sesuai dengan waktu itu adik-adik pernah kirimkan pas di awal semester 2 ini ya. Materi-materinya kita belajar review lagi materi itu ya, yaitu tentang bilangan cacah, kemudian tentang eh, bangun datar, bangun luang, terus juga tentang pengukuran dan juga ada lagi tentang data ya dan peluang. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap? Zazia siap? Zia siap? Oke ya. Ayo semangat dulu ya. Kita semangat dulu biar apa ya namanya ya? Biar semangat. Walaupun di sini kalau di sini habis hujan nih. Kalau di rumahnya adik-adik hujan nggak? Hujan. Oh, hujan, baru selesai hujan kalau di rumah kalian ya. Oke, nah sekarang kita langsung aja ya ke latihan soal karena memang ini ya sambil dibahas lagi tapi sambil adik-adik coba untuk mengerjakan latihan soal ini ya. Oke, nomor satu nih, ini adalah tentang operasi hitung ya, bilangan cacah. Oke, hasil dari 45.678 ditambah 23.457 kemudian dikurangi 12.345 adalah titik-titik. Nah, ya, jadi eh kalau misalkan ya dalam operasi hitung itu kan ada yang namanya kurka bataku ya. Cuman kalau di sini ada tambah dan kurang. Tambah dan kurang itu satu level atau setingkat sehingga kita kerjakan boleh yang dari sebelah kiri dulu atau yang paling muncul dulu gitu ya operasi hitungnya. Jadi ini boleh adik-adik tambahkan dulu ya.
Baru nanti setelah itu hasilnya dikurangi 12.345. Gitu. Coba ya dikotret ya sama adik-adik. Oke. Udah dapat Sazia? Apa? Udah dapat hasilnya? Belum, ini pensilnya nyangkut. Tolongin. Nyangkut, aduh, di apa? Di pakai pensil atau pulpen yang lain didorong. Oh, Mm-mm. ini ada nih. Iya. Karena ini juga soalnya suka kayak gitu, suka masuk-masukin kadang-kadang pensil kering kayak gitu, terus pas ini jadinya suka didorong lagi pakai pensil atau pulpen. Udah. Bisa keluar? Ah. Iya. Oke. Kan Neneng coba tutupin dulu ya yang punyanya Zia ya. Zia udah dapat nih. Kita tunggu dulu Zia untuk menghitungnya ya. Apakah nanti sama atau tidak? Kalau kemarin adik-adik ini enggak soalnya ada yang kayak gini juga nggak? Ada tentang apa? Operasi hitung ya. Oke, kalau Zia mau sambil nyobain kerjaan nomor 2 boleh ya. Nah, itu juga soal nomor 2 ini juga masih tentang operasi hitung ya. Ibu membeli 125 kantong beras. Setiap kantong berisi 8 kilogram. Hmm. Oh, di sini iya. Iya, di situ, di situ. Udah. Udah? Oke, jawabannya apa, Sazia? B. Yang B ya, 56.790. Oke, kita coba cek yang punyanya Zia. Tadi berapa? Oke, ternyata sama ya hasilnya ya. Jadi tadi 45.678 ditambah 23.457 itu kan sama dengan 69.135 ya. Lalu dikurangi 12.345 hasilnya adalah 56.790. Sip. Jadi betul ya jawabannya adalah yang B ya 56.790. Oke, selanjutnya nih, untuk soal nomor 2. Ibu membeli 125 kantong beras. Nah, setiap kantongnya berisi 8 kilogram beras. Beras tersebut akan dibagikan kepada 25 keluarga miskin. Setiap keluarga akan mendapatkan berapa kilogram berasnya, ya. Nah, coba nih, kalau adik-adik mendapatkan soal seperti ini, caranya bagaimana nih? Dikali Caranya terus gimana? dibagi. Mm-mm. Iya betul ya. Jadi dikalikan dulu ya 125 dikali 8 ya. Nanti hasilnya dibagi 20 lagi. Oke, coba adik-adik
Dihitung dulu nih berapa hasilnya ya. Oke. 40. Berapa? 40. 40. Iya, betul. Ya, hasilnya ada 40 ya. Jadi tadi kan 125 dikali 8 itu sama dengan 1000 ya. Nah, 1000 dibagi 25 sama dengan 40. Jadi, setiap keluarga itu akan mendapatkan 40 kilogram beras masing-masingnya ya. Oke, sip. Sekarang kita lanjutkan lagi ya ke soal berikutnya nih. Nah, ini soal nomor 3. Hasil dari 24 dikali dalam kurung 15 tambah 35 tutup kurung dibagi 10 adalah titik-titik. Nah, ini ingat sama aturan Kurbataku ya. Kalau ada yang di dalam kurung, berarti kerjakan yang di dalam kurung dulu. Rasi hitung ya. Udah nih. Udah? Oke. Sazia udah dapat juga hasilnya berapa? Udah. Udah. Jawabannya apa? 120. 120. Kalau Zia ini 1200 atau 120 Zi? 120 ya, oke betul ya. Jadi 15 tambah 35 itu kan sama dengan 50 ya. Nah, misalnya 50 kali 24 dulu berapa gitu ya. Eh, ser- Nanti dibagi 10 atau misalnya mau 50 bagi 5 dulu boleh ya. Jadi berapa? 50 bagi 10 5 kali 24 120 juga sama hasilnya ya. Jadi jawabannya adalah yang 120. Oke, sekarang kita lanjutkan ya ke soal berikutnya. Nah, yang ini 2,4 kilometer ditambah 3 hektometer ditambah 50 dekameter sama dengan titik-titik meter. Ini pengukuran ya. Coba, berarti kalau ada kayak gini, gimana adik-adik? Dirubah satuannya ke meter ya. Jadi yang masih satuannya kilometer, hektometer, dekameter, ini dirubah ke meter karena ditanyakannya dalam satuan meter. Coba masih ingat tangganya? Masih? Oke. Atau adik-adik udah hafal ya? Kucing hitam dalam mobil desi centil mondar-mandir. 2.800. Oke, 2.800. Kalau Zia, udah dapat Zia? Tadi saja 2.800 ya. Kita coba simpen dulu nih. Oke, Zia sama hasilnya atau beda? Bumi. Oh, tunggu dulu. Oke, masih dihitung dulu ya. Hitung ulang.
Mm-mm. Oke, coba ya kita cek ya. 2,5 kilometer berapa meter? Berarti kan karena dari kilometer ke meter itu turun 3 tangga, berarti kali 1.000 ya. Berarti 2,5 dikali 1.000 sama dengan 2.500. Terus yang 3 hektometer, ini kan dikerubah ke meter, berarti turun 2 tangga, berarti jadi dikali 100 ya, berarti 300. Nah, ini lalu 50 dekameter dirubah ke meter, itu kan berarti dikali 10 ya. Karena dekameter ke meter turun 1 tangga. Berarti 50 dikali 10 sama dengan 500. Oke, jadi kita jumlahkan adik-adik ya. 0 tambah 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0 tambah 0, 0. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 3, 13. Mulai 1, 3. Jadi jawabannya 3.300 meter. Hmm. Nah, ya, oke. Nah, ini ya, kadang-kadang ada yang salah di yang mana nih tadi? Coba adik-adik tadi salahnya yang di mana nih? Yang mengubah mana? Yang berbeda. Yang eh yang si Hmm? 2,5-nya sih tadi Mm-mm. malah ditambah 0 lagi. Oh, oke. Jadi jadinya 25.000. Iya. Oke ya. Kalau Zia juga sama. Salahnya yang di mana? Iya ya, 2,5 kilometer. Kan kita tulis 25 dulu gitu ya. Tambahin nolnya 3 ya, karena turun 3 tangga dikali 1.000. Nah, tapi ini karena di belakang koma itu ada 1 angka, maka coret 1 angkanya gitu ya. Kalau misalnya karena biasanya kalau perkalian desimal kayak gitu. Jadi misalnya kalau 2,5 dikali 1.000 gitu ya. Berarti udah aja dulu tulis angka yang bilangan bulatnya 25. Lalu karena 1.000 itu kan punya 0,3 ya, tambahin nolnya 3. Nah, tapi di sini karena tadi ada punya di belakang koma itu 1 angka, maka coret 1 nol dari belakang. Jadi 2.500. Atau misalnya boleh yang maju ke ini ya, ke sebelah kanan gitu. Jadi maju 3 langkah, 1, 2, 3. Berarti ini tambahin nolnya 2 di sini. Jadi 2.500. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya ke soal nomor 5 nih. Sebuah bak mandi berbentuk kubus. Nah, sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 120 cm. Volume bak mandi tersebut adalah titik-titik liter. Jadi ini yang ditanyakan apa, adik-adik? Yang diketahui kan ada ini ya, yang diketahui ada sebuah bak mandi berbentuk kubus gitu ya, dengan panjang rusuknya itu adalah 120 cm. Yang ditanyakan apa? Volumenya. Tapi dalam satuan liter. Nah, berarti kita harus merubah nanti ya satuannya ya. Mau nanti atau mau sekarang juga boleh gitu ya. Kalau 1 liter itu kan sama dengan apa sih adik-adik? Setara dengan apa? 1 liter itu? Oh, izin ke toilet. Oh ya, boleh-boleh dia. 1 liter itu masih ingat nggak, Sazia? Setara dengan apa? Sama dengan apa? eh Sama ini apa? Bukan desimeter. Ya, betul-betul. Oh iya, Desimeter kubik ya. iya. Betul ya. Jadi 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik gitu. Berarti karena ini ditanyakannya satuan volumenya itu dalam liter gitu ya. Nah, berarti bisa
misalnya sekarang mau dirubah dulu satuan rusuknya ya ke desimeter, atau misalnya mau dicarikan dulu volumenya 120 kali 120 kali 120 cm. Nanti baru setelah dapat hasilnya dirubah ke desimeter kubik juga boleh. Sok coba sama Sazia coba dihitung dulu ya. Jadi caranya bisa eh rubah dulu rusuknya misalnya ke satuan desimeter ya, nah biar nanti kalau sudah dikalikan kan hasilnya nanti pasti jadi desimeter kubik gitu ya, karena rusuk kali rusuk kali rusuk. Jadi rusuknya dikalikan sebanyak 3 kali, berarti nanti sama dengan desimeter kubik. Atau misalnya mau mencari volumenya masih dalam satuan sentimeter juga boleh, tapi nanti berarti terakhir baru dirubah ke satuan liter atau desimeter kubik. Udah, Zi? Oke. Udah, udah dapat hasilnya. Mhm. Sentimeter ke DM. Iya, Aku malah itu mhm. desimeter ke cm. Oh, desimeter ke cm, kan ini cm. Jadi dari cm ya, dirubahnya baru ke desimeter atau dm. Seribu tujuh ratus dua puluh delapan. Iya, betul. 1728. Zia udah dapat, Zia? Oh, udah. Ya, oke. Ya, jadi betul ya. Jadi, misalnya adik-adik boleh rubah dulu dari sentimeter ke desimeter. Itu kan tuh naik satu tangga ya. Jadi dibagi 10 jadi 12 desimeter gitu ya rusuknya itu. Nah, berarti kalau karena mencari volume kubus, berarti kan rusuk kali rusuk kali rusuk. Berarti 12 kali 12 kali 12 gitu ya. Atau 12 pangkat 3. 12 pangkat 3 itu sama dengan 1728 desimeter kubik. Atau setara dengan liter gitu ya. Itu kalau misalnya mau dirubah dulu 120 kali 120 kali 120 juga boleh ya hasilnya tetap sama jadi tapi nanti jadi 178 eh jadi
Kalau misalnya ini jadi lebih banyak ya nolnya. 120 kali 120 kali 120 tuh jadi 1.728.000. Nah, 1.728.000 ini sentimeter kubik. Nah, kalau dirubah ke liter, itu kan setara dengan desimeter kubik, berarti dibagi 1.000 atau dicoret nolnya 3. Jadi hasilnya sama ya, 1.728. Jadi kayaknya lebih gampangan merubah dulu satuan di rusuknya ya. Kalau misalnya ini ngitungnya 120 kali 120 kali 120, adik-adik mungkin akan ini ya, terlalu banyak nolnya ya. Jadi pusing nantinya ya. Jadi lebih baik rubah dulu rusuknya satuannya ke desimeter gitu. Kalau tadi caranya Zia sama Zia yang mana nih? Merubah dulu satuan rusuknya atau mencari volumenya dulu? Kalau Zia, gimana Zia atau Sazia? Oh, mencari volumenya dulu dari satuannya masih 120 cm. Oke, kalau Sazia tadi caranya gimana? Mengalihkannya yang mana? Merubah satuan rusuknya dulu, ini seperti ini, atau Iya, mencari volume rusuknya 120 kali 120 kali 120 dulu? itu satuannya dulu. Ah, rubah satuannya dulu. Ya, iya. Jadi meskipun beda caranya nih Zia dengan Sazia, tapi tetap hasilnya sama ya, 1.728 liter ya. Oke, sip. Sekarang kita lanjutkan lagi ya soalnya. Nah, ini nih. Sebuah botol berisi 1,5 liter air. Jika ditambah 500 mililiter, maka jumlah air menjadi titik-titik liter. Oke. Berapa nih adik-adik nih? Sebenarnya kalau misalkan ya dari liter, ini ke liter berarti tetap ya. Nah, yang akan berubah ini nih 500 mililiternya dirubah ke liter. Itu kan jadi 1,5 liter ditambah 500 mililiter. Sama dengan berapa liter? Oh, oke. Sip, Zia. Coba, kalau dari mililiter ke liter itu berarti naik atau turun? Naik. Naik Turun. ya, Naik, naik. naik ya. Karena kan gini ya, sebenarnya satuannya sama kayak kucing hitam dalam mobil Desi Centil Mondar Mandir ya. Cuman tinggal dirubah M-nya jadi L gitu ya. Jadi kalau biasanya KM ini jadi KL. Lalu hektoliter, HL, dekaliter, ya, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Nah, ini ya, jadi sebetulnya kayak kilometer, hektometer, dekameter, meter, tapi ini dirubah meternya jadi liter gitu ya. Jadi kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Nah, kalau dari mililiter ke liter berarti naik satu, dua, tiga. Berarti naik 3 tangga, berarti dibagi 1.000. Gitu ya. Mm-mm. Iya, jadi 1,5 ditambah nol Dua. koma lima. Iya, betul. Sama dengan 2 liter. Ya, jadi 1,5 ditambah 0,5 sama dengan 2 liter. Oke, sama ya jawabannya ya. Zia juga tadi ya, 2. Oke, sip. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya nih. Sebuah segitiga alasnya adalah 24 cm dan tingginya 15 cm. Berapakah luas segitiga tersebut? Hmm, coba sebuah segitiga, kalau kita gambarkan misalnya ya segitiga, sebuah segitiga alasnya adalah 24 cm. Ini ya. Kemudian tingginya 15 cm. Berapakah luasnya? Gimana mencari luas segitiga itu? Ya, alas kali tinggi bagi 2. Atau bisa juga setengah kali alas kali tinggi. Ya, sama aja. Oke, berarti tinggal adik-adik hitung gitu ya. Kalau suka nih alas.
Ya itu tadi berapa? Tingginya berapa? Nanti tinggal dibagi dua deh. So, coba dihitung dulu. Masih 24 ya, dikali tingginya 15 dibagi 2. 180. 180, oke. Kita coba tunggu dulu. Oh iya nih, Zia juga menghitung 180 ya. Oke, jadi boleh juga ya misalnya ini kan bisa disederhanakan ya 24 dibagi 2 itu jadi berapa? 12 ya. Eh, Nah, 12 dikali 15 itu sama dengan berapa? 180 ya. Jadi jawabannya yang A, 180 cm persegi. Oke. Aduh, andai kan soal-soal kemarin kayak gini ya. Sekarang kita lanjut soal nomor 8 nih. Sebuah balok memiliki panjang 10 cm, lebar 6 cm, dan tingginya 4 cm. Luas permukaan baloknya adalah titik-titik cm persegi. Nah, ini bukan mencari volume ya, tapi mencari apa adik-adik? Luas permukaan. Gimana? Masih ingat mencari luas permukaan itu? Kalau balok kayak gimana? Panjang kali lebar, panjang kali tinggi, eh, lebar kali, eh, Hmm, iya nggak sih? iya, panjang kali lebar Lebar kali ditambah. tinggi. Ya, jadi gini ya. 2 dikali dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lantai lebar kali tinggi gitu ya. Nah, kenapa ini dikalikan 2? Karena ada sepasang gitu ya. Sisi panjang kali lebar itu berarti yang ini ya, alas dan tutup kan ada 2 ya, berarti kalikan 2. Lalu panjang kali tinggi itu depan sama belakang. Nah, lalu lebar kali tinggi itu berarti sisi kanan, sisi kirinya. Tuh, jadi kan sebetulnya mencari luas permukaan itu adalah kita menjumlahkan luas seluruh sisi-sisinya. Nah, ini tuh sisi-sisi dari baloknya. Jadi kalikan dulu ini, nanti dijumlahkan baru hasilnya dikalikan 2. Kali ini panjangnya 10 kali lebarnya 6 ditambah panjangnya 10 kali tingginya 4 dua ratus empat puluh ditambah delapan 148. Oke, kita coba nanti ya hitung bersama-sama. Lebar 6 kali tingginya 4. Nah, ini 10 kali 6 kan 60 ya, ditambah 10 kali 4 40 ditambah 6 kali 4 24. Jadi kita tambahkan dulu nih, 60 tambah 40 berapa? 100 ya. 100 tambah 24 berarti 124. Baru dikalikan 2 sama dengan, iya betul ya, 2 kali 4 8, 2 kali 2 4, 2 kali 1 2. Jadi 248 cm persegi. Oke, tadi Zia betul ya. Zia sama nggak Zi? Hasil perhitungannya. Oke, sip. Kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu nih sebelum kita ke soal berikutnya. Nah, ice breakingnya adalah adik-adik coba untuk sambung kata ya. Jadi misalnya kalau Kak Neneng uh, bilang buku, nah maka nanti orang selanjutnya harus menyebutkan sebuah kata yang awalannya tuh dari ku gitu ya. Jadi buku, kemudian misalnya Sazia lanjutin ku apa ya yang kata yang awalnya kubus misalnya gitu ya. Terus nanti Zia misalnya menyebutkan kan berarti kita ambil dari suku kata yang ini ya, yang terakhirnya ya. Bus berarti apa misalnya busur gitu ya. Itu nanti dilanjutkan lagi ke kanan ini. Gitu ya. Mau nggak kita ini dulu ya.
permainan dulu ya biar tidak ini terus ya. Oke, sekarang siapa yang jadi orang pertama nih? Kita gambrengan dulu ya. Kita gambrengan dulu. Jadi kalian juga ikutan ya. Oke, kita gambrengan ya. Tapi satu, dua, tiga harus langsung ya. Satu, dua, tiga. Apa itu? Yang mana? Yang mana? Oh, kanan yang gini, Zia gini. Kalau saya Zia gini. Berarti gini ya. Oke, berarti orang pertama Sazia. Wah, berarti Sazia yang bisa memberikan kata pertama nih. Nanti kita sekarang sama Zia ya. Siapa orang yang keduanya nih? Berarti yang menang dia orang kedua ya. Oke, kita pakai ini ya, sweet. Oke, sweet, sweet. Berarti menang Zia nih. Berarti Zia orang kedua, karena ini orang yang ketiga ya. Oke, coba Zia boleh menyebutkan satu kata. Satu kata. Satu kata, iya. Bebas. Satu doang, kata doang. Satu kata doang. Nanti dilanjut sama Zia. Nanti ke Neneng. Ini apa sih? Pensil. Coba Zi, apa Zi? Berarti Zia harus menyebutkan kata yang awalannya tuh dari sil ya. Apa? Sila. Apa? Sila. Sila. Berarti la, kan Neneng ya. Lagu. Nah, berarti Zia sekarang kembali ke Zia. Berarti Zia apa? Sazia ke Sazia ya. Ke Sazia, maaf. Ke orang pertama ke Sazia. Karena ini lagu, nah berarti Sazia bikin sebutkan kata yang awalannya itu dari Gu. akhiran tadi gu. Berarti apa tuh? Gurun. Gurun. Oke, Zia apa Zia? Tuh, Apa-apa nggak kedengeran? tuh. Runtuh, runtuh. Tuhan. Ayo Hantu. Sazia. Hantu katanya. Ayo Zia. Pulang. Tulang. Langka. Langka. Rangka. Kaki. Kaki. Oh, Zia Zia. Kita. Kita. Oke, berarti kan Neneng tamu. Tamu. Muda. Muda atau mudah? Muda. Muda. Oke, Zi. Lanjutkan Zi. Da. Dampak. Apa? Dampak. 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 Pakaian. Pakaian. Pakaian ya. Iya. Apa ya? Berarti Pakaian. an ya? Berarti an. Iya, berarti Iya, an. 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 Anduk. Bisa Apa? nggak? Nggak jadi deh. Handuk. Iya, anduk. Anduk mah dari handuk ya. Oke, berarti andai. Nah, andai. Oke. Ayo Zi. Andai katanya Zi. Ya. Andai. Berarti apa ya? Dai. Ai. Apa? Oh, daya. Andai. Daya. Waduh, kalian ini apa dong? Berarti daya. Berarti iya. Apa ya? Daya. Daya. Iya. Nggak jadi. Apa ya? Hmm, kayaknya A-nya mungkin ya. Enggak iya. Iya ya. Daya. Daya. Kalau iya. Iya susah. Iya. Iya. Itu Ada nggak ya kata nama yang dari surat. iya? Apa sih? Ada Apa? surat. Ada surat yang awalnya ya. Oh, surat. Surat. Aduh.
Pawuk deh, berarti Kak Neneng kalah nih. Apa-apa coba harus siapa? Yasin. Oh iya, iya Sin ya. Oke. Hmm, iya, iya bisa, bisa, bisa. Berarti di Kak Neneng ya ini yang ininya ya. Oke deh. Wah, adik-adik ternyata jago-jago ya. Sekarang kita lanjutkan dulu ya ke soal lagi. Nanti kalau misalnya masih ada waktu kita lanjut lagi ya main gamesnya. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 9 nih. Banyaknya rusuk pada prisma segi 6 adalah titik-titik. Prisma segi 6. Coba berarti kalau namanya prisma segi 6 itu memiliki alas dan tutupnya yang berbentuk segi 6 ya. Ada berapa kira-kira rusuknya? Segi Nah, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, mm-mm. 5, 6. Eh, enggak. Betul, betul. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi ada 12, berapa tuh totalnya? Berapa? 12. 12. Oke, kalau Zia setuju nggak 12 atau punya jawaban yang lain? 7. 7 rusuk ya, bukan sisi ya. Rusuk, bukan sisi. Oh, setuju. Oh, maksudnya setuju. Kirain 7. Oke, coba kita cek ya. Nah, ini prisma segi 6. Berarti rusuk itu kan, kalau di sini kita lihatnya garis-garisnya yang dihitungnya ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian 7, 8, 9, 10, 11, 12, Oh, 13, 14, 15, 16, 17, 18 adik-adik. Jadi ada 18 rusuknya. Jadi kalau misalnya ini kan sisinya ada 6 ya. Kalau segi 6 itu berarti yang alasnya 6, eh, apa namanya tutupnya juga 6 gitu ya. Nah, berarti 6 tambah 6 kan udah 12. Tinggal ditambahin ini sisi rusuk yang tegaknya gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Jadi 6 kali 3, 18. Ya, jadi jawabannya yang D. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, ini tentang data nih. Data nilai ulangan matematika kelas 6 adalah 7, 8, 9, 7, 6, 8, 9, 10, 7, 8, 8, 6, 9, 7, 10. Modus dari data tersebut adalah titik-titik. Nah, apa coba itu modus? nilai tengah. Nilai tengah? Bukan. Bukan nilai tengah. Kalau nilai tengah median. Salah. Kalau modus itu apa coba? Kalau modus. Nilai yang sering muncul ya, atau nilai yang paling banyak keluarnya, gitu ya. Oke, berarti di sini kan yang paling rendah itu dari nilai 6 ya. Coba 6 ada berapa nih? Kita hitung 6 ada satu ya. Terus ada dua. Satu, dua. Ya, ini kelas 6 ya. Nah, ini mah bukan 6-nya bukan termasuk nilainya. Jadi 6 ada satu, dua. Terus yang nilainya 7 kita Ada lihat. 3. Kita coba dapat satu, dua, tiga, empat. Ternyata ada 4. Kemudian yang nilainya 8 kita hitung lagi ada berapa? Satu, 1, 2, 3, 4. tiga, empat ya. Lalu yang nilainya 9 ada satu, dua, tiga. Yang nilainya 10 ada satu, 2. dua ya. Wah, bentar-bentar. Nilai 7-nya dan nilai 8 ini ada dua ya. Ada sama ya. Bentar, satu, dua, tiga, empat. Yang nilainya 8 juga satu, dua, tiga, empat. Iya, berarti sebetulnya modusnya itu adalah 7 dengan 8 ya. Karena ada masing-masing 4 nilai gitu ya. Nah, ini jadi ini salah soalnya ya. Jadi sebetulnya harusnya ada satu saja ya. Cuman karena di sini ternyata jawabannya itu ada dua yang nilainya sama, yang paling banyak ya. Sama nih nilainya 4 sehingga modusnya adalah 7 dan 8. Gitu ya.
Oke. Jadi ini pilihan ganda kompleks kalau kemarin ya. Kayak gitu ya, bisa jawabannya lebih dari satu nih. Oke, kita lanjutkan dulu ya ke soal nomor 10, 11. Nah, rata-ratanya nilai pada soal nomor 10 adalah titik-titik. Nah, nilai rata-ratanya nih. Oh, ini bisa nih dijadikan ini ya. Nilai rata-ratanya bisa dijumlahkan semuanya ya ini. Lalu nanti dibagi berapa? Dibagi ini tuh ada berapa ya datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti dibagi 15. Atau boleh misalnya ini kali-kalikan ya. 6 kali 2 kan 12 gitu ya. Bentar, ini hitung dulu betul nggak 15? Betul ya 15 ya. Nah, terus misalnya ini 7 kan ada 4 ya, berarti 7 kali 4, 12. 8-nya ada 4, berarti 8 kali 4 berapa? 32. Ya. Nah, berarti ini 12 tambah 12 tambah 32 tambah ini 9 kali 3 itu berarti ada berapa? 27 ya. Ditambah nanti 10 kali 2, 20. Jadi ini tuh 12 tambah 12 tambah 32 tambah 27 tambah 20 gitu. Biar mempermudah adik-adik dalam menghitungnya gitu ya. Jadi misalnya boleh mau satu-satu ditambahin secara manual atau misalnya boleh oh tadi tuh kan 6-nya tuh ada 2 berarti kita kalikan aja 6 kali 2 12 gitu ya. 7-nya tadi ada 4 berarti 7 kali 4. Kok 7 kali 4 12? Maaf, kok 12? 7 kali 4 kok 12 sih? Berapa sih 7 kali 4? Mohon maaf nih, 28 ya. 12 nih. 28 terus 8 kali 4 32 bener ya 9 kali 3 27 10 kali 2 20 gitu. Jadi bisa dijumlahkan semuanya ini lalu nanti dibagi banyaknya data. Tadi ada 15 datanya ini. Coba sama adik-adik dihitung dulu. Aku mau ngitung di sini. Boleh, boleh. Yang ini kan Iya, iya betul. 119. 119 ya. 119 dibagi dibagi berapa? Dibagi Soal nomor 15 10. berarti. Iya, Dicari soal nih. nomor 10. Dibagi 10 ya. Di, dibaginya yang ini nih. Ada datanya itu banyaknya data ada 15. Satu, dua. Yang mana? Ini kan Oh, 1, ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi dibaginya 15 ya. Coba 119 dibagi 15. Kemana Sabianya? Kelempar kayaknya ya. Coba Zi, hitung Zi, 119 dibagi 15.
Oke, Zi udah dapet Zi. Oh ya, lagi dihitung ya. Oke. Bentar ya, karena ini coba izin dulu ke Sazia ya. Mm-mm, 7,9, iya betul ya. Jadi ini sebetulnya apa namanya tuh? Sebenarnya nanti tuh ini harus di apa? Kalau di ini kan gitu ya, diteruskan tuh eh terus-terusan gitu ya. Jadi 7,93333 gitu. Nah, halo Sazia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Barusan kelempar. kelempar. Oh Ya. iya. Alhamdulillah udah bisa masuk lagi ya. Nah, jadi tadi Sazia ini sudah dihitung nih sama Zia untuk soal nomor 11 ya. Jadi kan tadi sama Sazia udah dihitung ini jumlahnya ya 119. Nah, kemudian sama Zia dihitung dibaginya ya 119 dibagi 15 itu sama dengan 7,9. Sebenarnya itu eh, s- harusnya tuh masih berlanjut ya. Itu 7,9333 dan seterusnya. Tapi kita ambil saja yang karena ini tiganya kurang dari 5 gitu ya, maka kita bulatkannya ke bawah jadi 7,9. Jadi jawabannya yang B ya. Oke. Sekarang kita lanjut aja ya ke soal berikutnya nih. Nah, ini tentang peluang nih. Dalam sebuah kantong terdapat 5 kelereng merah, 3 kuning, dan 2 hijau. Peluang terambilnya kelereng bukan kuning adalah titik-titik. Coba masih ingat adik-adik tentang peluang? Yang mana nih? Ada 5 kelereng merah, 3 kelereng kuning, dan 2 hijau. Peluang terambilnya kelereng bukan kuning. Caranya gimana ya kalau peluang itu? 7/10. Ya, betul. 7/10. Ya, jadi yang bukan kuning kan berarti kelereng merah dan hijau ya. Nah, kelereng merah dan hijaunya itu ada 5 dan 2. Berarti 5 tambah 2, 7. Lalu dibagi kemungkinan semuanya. Gitu ya. Semuanya kalau dijumlahkan nih 5 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10. Jadi kemungkinan peluang terambilnya kelereng bukan kuning adalah 7/10. Jawabannya yang C. Oke. Kalau Zia, gimana Zia? Sepakat sama Sazia? Jawabannya sama ya, 7/10. Oke, sip. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih soal nomor 13 ya. Dalam sebuah, perhatikan tabel berikut ini. Ada kategori lomba menyanyi gitu ya. Tiara hobi nyanyi. Dia ingin mengikuti lomba bernyanyi. Menyanyi. Tiara hobi bernyanyi, dia ingin mengikuti lomba nyanyi. Peluang Tiara sangat besar memenangkan lomba apabila mengikuti kategori lomba yang mana nih? Coba kalau Hmm. menyanyi lagu daerah tuh jumlah pesertanya ada 12 orang. Kalau menyanyi lagu asing 19 orang. Menyanyi lagu nasional ada 21 orang. Menyanyi lagu dangdut itu jumlah pesertanya ada 9 orang. Nah, ya. Jadi peluang Tiara sangat besar itu apabila menyanyi lagu apa? Nasional. Nasional? Salah. Oh, lagu asing. Ayo, lagu asing salah. Lagu apa coba peluangnya? Ayo ini peluang dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, menyanyi lagu dangdut. Jadi kalau kita mau peluang menang lombanya lebih besar, berarti kita cari yang jumlah pesertanya sedikit. Gitu ya, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Kan kalau Oh, misalnya
yang lagu nasional itu kan 21 orang, berarti banyak ya saingannya gitu. Berarti peluang untuk apa namanya untuk menang itu kecil. Nah, tapi kalau lagu dangdut itu karena jumlah pesertanya sedikit, maka berarti peluangnya istilahnya saingannya itu sedikit juga. Berarti peluang kita untuk menang bisa lebih besar gitu ya. Jadi adik-adik kalau yang suka lagu nyanyi ini bisa ya ikutan lombanya lomba lagu dangdut. Tapi katanya kak aku nggak suka lagu dangdut. Gimana dong gitu. Gimana kalau adik-adik misalnya nih ya disuruh ikutan lomba lagu nih. Tahu misalnya peluangnya itu lagu dangdut nih yang besar. Adik-adik akan mengambil peluang yang besar menyanyikan lagu dangdut atau pilih lagu yang lain. Coba kalau Zia atau Sazia nih, misalnya jadi Kecil. Tiara gitu ya. Mau eh, mengambil kategori lomba nyanyi apa, lagu apa? Apakah yang peluangnya besar atau misalnya aduh karena aku nggak bisa malu misalnya kalau lagu dangdut aku mau lagu apa aja deh oh lagu asing kalau Zia kalau Sazia lagu apa nih yang mau diambil lomba Hmm, lagu apa Sazia ini sih. kalau kalau oh lagu asing juga ya wah anak-anak sekarang tuh pada pinter-pinter ya apa namanya bahasa Inggrisnya tapi betul loh kalau kita sering mendengarkan lagu asing gitu ya, terus kita coba artikan, nah itu bisa lebih membuat katanya apa ya, kosakata, vocabulary bahasa itu jadi lebih banyak gitu ya. Jadi bagus kalau adik-adik suka mendengarkan lagu asing dan menyanyikan lagu asingnya. Jadi terbiasa ya kita mendengar pengucapan-pengucapan apa namanya vocab-vocab asing itu. Jadi lebih keren lagi adik-adik nih nanti bahasa Inggrisnya ya. Wah, kalau kanan nih ya, kayaknya nggak akan milih lagu asing, karena nggak akan pilih lagu lagu daerah aja deh kalau kanannya. Karena kalau lagu dangdut jujur nggak bisa. Tapi kalau lagu daerah masih lumayan lah bisa ya. Cari yang peluangnya agak lebih dikitan ya daripada yang lagu nasional atau lebih asing. Walaupun sebenarnya kalau peluang kita pengen menang gitu ya, kita ambil yang uh, lagu dangdut sebetulnya ya. Oke, nggak apa-apa ini cuma ini ya. Nanti kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita banyak pilihan juga ya seperti itu. Nah, adik-adik tuh bisa gitu ya. Oh, memutuskan sesuatu berdasarkan peluang gitu ya. Jadi misalnya adik-adik dihadapkan nanti misalnya ikutan perlombaan apa atau misalnya apa ya? Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya apalagi contoh-contohnya ya selain misalnya lomba gitu yang bisa ini peluang tuh sebentar ya. Oh misalnya nih ikutan Olimpiade misalnya ya itu juga lomba ya tapi nggak apa-apa deh misalnya ada Olimpiade Matematika, ada Olimpiade IPA, ada Olimpiade PS, ada Olimpiade komputer gitu. Misalnya adik-adik tuh all rounder jadi sebenarnya segala bisa gitu ya. Oh, matematika bisa, IPA bisa, IPS bisa, komputer bisa, gitu ya. Nah, berarti tinggal lihat ya tadi ya jumlah pesertanya yang paling sedikit yang mana. Nah, itu yang bisa membuat adik-adik peluangnya lebih besar. Tapi kalau misalnya adik-adik memang ternyata, aku mah Kak lebih, misalnya lebih menyukai, kayaknya lebih menguasai matematika gitu ya, maka ya nggak apa-apa ya ketika misalnya jumlah peserta yang ikutan Olimpiade Matematika itu banyak gitu ya, tapi kita memang bisanya di matematika, apa unggulnya di matematika ya kita nggak apa-apa ikutan yang matematika gitu ya. Kalau misalnya saya mau Kak unggul di IPA gitu ya, walaupun misalnya IPA pesertanya banyak, ya nggak apa-apa kita coba gitu ya di IPA. Kecuali kalau misalnya yang adik-adik tuh bisa semuanya gitu ya. Aku bisa semuanya nih, tinggal cari mana yang peluangnya lebih besar gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ya ke soal berikutnya nih. Sebuah toko memiliki persediaan 2.500 buku tulis. Nah, dalam 3 hari berturut-turut terjual 250, 375, dan 420 buku. Berapa sisa buku yang belum terjual? Oke, berarti caranya gimana nih adik-adik kalau ada soal seperti ini? Hmm,
Kayak gimana coba diketahui di sini ya. Persediaan bukunya tuh adalah 2.500 gitu ya. Nah, kemudian dalam 3 hari berturut-turut terjual 250, 375, dan 420. Maka berapakah sisa buku yang belum terjual? Oke, pertanyaan sisa bukunya ya. 2.500 dikurangi 375 dikurangi 420. Ada yang kelewat satu. Coba ada yang kelewat satu nih. Apa yang kelewat? Harusnya 2.500 dikurangi 250 juga ya. Nah, jadi sebenarnya boleh ya dikurangi langsung gitu ya. 2.500 dikurangi 250 dikurangi 375 dikurangi 420. Atau misalnya adik-adik mau dijumlahkan dulu nih. Yang terjualnya itu ada berapa gitu ya. Kita tambahkan dulu ini 5. Ini 7 tambah 2 9 9 tambah 5 11. Ya. 1, 3, 6, 10. Betul nggak? Jadi 1045. 5, 12, 14, 21, 3, 6, 4, 10 ya. Berarti 1045. Nah, berarti adik-adik tinggal kurangi 2.500 dikurangi 1045. Ya, hasilnya berapa? Hmm. 3.555. Kok ditambah? Salah, Nah, salah, kan salah. ditambah ya, dikurangi ya. Nah, 1.555. 1.555. Oke, kita coba cek ya. Kan 2.500 dikurangi 1.045. Ini kan 0 dikurangi 5, nggak bisa ya. Berarti pinjam satu dari sini. Nah, ini kan 0 gitu ya. Berarti dia pinjam dari mana? Dari sini juga nih dia pinjam. Gitu. Jadi yang 5-nya jangan lupa adik-adik dikurangi juga. Karena jadi 4. Karena yang 0 ini kan dia pinjam dari sini nih. Nah, ini pinjem satu Oh dari sini iya. kan jadi 4 ya. Terus yang ini asalnya 10 tapi dipinjam satu dari yang sama yang belakang. Berarti ini tinggal 9 baru yang ininya 10. Ya. Jadi 10 kurangi 5 5, 9 kurangi 4 5, lalu yang ininya 4. Ya, 2 kurangi satu satu. Jadi 1.455. Nah, jangan lupa ya. Kadang-kadang kita suka iya lupa gitu yang ininya tidak dikurangi. Padahal ini kan nol. Jadi ini nol, maka pinjamnya yang dari sini gitu satunya itu ya. Oke, jadi 1.455 ya, adik-adik ya. Oke, jangan lupa. Nah, sekarang kita ke soal nomor 14 nih. Sebuah mobil melaju dari kota A ke kota B sejauh 45 kilometer dalam waktu 1 jam 15 menit. Berapa kecepatan rata-rata mobil tersebut dalam kilometer per jam? Oke, jadi kalau apa sih yang diketahui dari soal ini adik-adik? Coba, kita kasih tanda dulu ya. Kita lupa pakai klik metode. Sebuah mobil melaju dari kota A ke kota B sejauh 45 kilometer dalam waktu 1 jam 15 menit. Berapa kecepatan rata-ratanya? Jadi, yang diketahui dalam soal ini apa adik-adik?
Sejauh 45 kilometer itu apa? Jarak ya. Nah, jaraknya adalah 45 kilometer. Kemudian waktunya nih. Waktunya itu 1 jam 15 menit. Nah, 1 jam 15 menit ini berarti sama dengan berapa ya? Kalau dirubah ke jamin, 1 jam 15 menit. Eh, 1 jam itu kan 60 menit ya. Berarti kita ini aja nih 15 per 60 gitu ya. Berarti 15 per 60, 1 jam 15 per 60. Nah, 15 per 60 ini kita sederhanakan. Jadi berapa? Jadi 1/4 ya. Berarti 1/4 jam ini tuh. Atau sama dengan 4 kali 1, 4, 4 tambah 1, 5. 5/4 jam. Hmm. Betul nggak adik-adik? Jadi kita rubah yang 1 jam 15 menit ini dirubah ke jam gitu. Karena di sini kecepatannya dalam kilometer per jam. Tuh ya. Yang 1 jamnya tetap 1. Nah, yang 15 menitnya kalau kita mau rubah ke jam, itu tinggal per 60 aja. Gitu ya. Karena 1 jam itu kan 60 menit. Jadi 15 per 60 itu kan kalau kita sederhanakan jadi 1/4 ya. Disederhanakan jadi dibagi 15 ya. 15 bagi 15 1, 60 bagi 15 4 ya. Nah, jadi 1/4 atau bisa kita rubah ke pecahan biasa. 1/4 itu jadi 5/4. 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. Jadi 5/4. Nah, jaraknya 45 kilometer, waktunya adalah 5/4 jam. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Berarti gimana mencari kecepatan itu adik-adik? Ingat konsep ini ya, Jokowi, JKW. Atau boleh ditulisnya kayak gini deh, biar adik-adik nggak pusing. JKW. Nah, jadi kalau misalnya yang ditanyakan kecepatan, kita tunduk kecepatannya, gitu ya. Berarti ini tinggal J per W, gitu ya. Berarti mencari kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya kan 45 ya kilometer. Dibagi waktunya 5/4 jam. Nah, berarti ingat kalau pembagian pecahan itu dirubah ke perkalian ya. Jadi 45 dikali. Nah, tapi kalau dirubah ke perkalian, ini dibalik ya. Yang asalnya 5/4 jadi berapa adik-adik? 4/5. Sok, coba sama adik-adik dihitung. Jadi berapa hasilnya? 36. Berapa? 36. 36, betul. Ya, 45 dibagi 5, ini kan 9 ya. 9 kali 4 sama dengan 36. Jadi kecepatannya adalah 36 kilometer per jam. Gitu ya. Oke, jadi kecepatannya itu ya 36 kilometer per jam. Oke, sampai sini paham adik-adik? Paham? Oke, sip. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini ada 2 soal lagi nih. Sebuah tabung memiliki jari-jari 14 cm dan tingginya 20 cm. Hitunglah volume tabung. Oke, berarti kalau mencari volume tabung gimana adik-adik? Masih ingat? Kalau adik-adik lupa rumusnya, ingat aja bahwa tabung itu termasuk ke dalam prisma bukan? Tabung teh. Mm-mm. Du, apa? Ya, gimana mencari volume tabung? eh Apa sih? Aku lupa lagi. Pokoknya MAPI kali R Mm-mm. kali R gitu kan? Kali tinggi Ya, betul. terus Iya, gitu. betul. Gitu, betul, betul. Ya, jadi eh tabung itu kan sebetulnya masuk ke dalam prisma ya. Prisma yang alasnya dan tutupnya itu lingkaran gitu. Sehingga mencari volume tabung itu luas alas kali tinggi. Nah, tadi yang sudah Sazia sebutkan betul ya. Jadi kalau misalnya dijabarkan lagi nih, volume tabung itu karena luas alasnya kan berbentuk lingkaran ya, maka berarti mencari luas alasnya itu pi kali
R kali R atau V kali R kuadrat. Nah, kali tinggi dari tabungnya gitu. Jadi nanti hasilnya betul apa rumusnya seperti yang Sazia bilang. Tapi awalnya tuh dari sini ya, luas alas kali tinggi gitu. Karena alas tabung itu kan lingkaran. Ya. Oke, berarti V-nya kita pakai yang 22/7 ya. 22/7 dikali jari-jarinya 14 kali 14 kali tinggi dari tabungnya adalah 20. Jadi berapa nih? Hmm, udah dapet hasilnya? Jawabannya 12.320. Oke, betul. Kalau Zia sama, atau boleh dihitung dulu ya. Ini betul ya 14 dibagi 7 2 kali 22 kan berarti 44 ya. Oke, sama ya. Ini 44 kali 14, nanti kalikan 20 sama dengan 12.320 centimeter kubik. Itu ya, ini hasilnya ya. Oke, sip. Nah, soal terakhir nih, ayo kita. Ini tentang data ya. Nilai ulangan 10 siswa. Berarti ada 10 data siswanya ya. Adalah 70, 80, 90, 60, 70, 80, 80, 100, 70, 80. Tentukan min, median, dan modusnya. Oke, kalau min itu apa sih? Adik-adik, min itu sama dengan apa? Hmm, apa ya? Nggak tahu. Rata-rata. Ya, min Oh, itu atau mean itu rata-rata. Jadi ini disuruh mencari rata-rata, adik-adik. Nah, rata-rata dari mana? Dari ini ya. Kita jumlahkan dulu semuanya. Nanti dibagi 10 karena ada 10 data. Mm-mm. Oke, 70-nya ada 3 gitu ya. Berarti berapa nih? 70. Ada 3. Berarti jadi 210 ya. 210. Oh, kali 60-nya ada berapa? 60-nya ada 1. 70-nya ada 3. Tadi ya 80-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 80 kali 4 berapa? 320 ya. Oke, kemudian yang 90-nya ada berapa ini? Ada 1 ya? Ada 1. Lalu 100-nya juga ada 1. Betul? 60-nya ada 1, 70-nya ada 3, 1, 2, 3. 80-nya ada 1, 2, 3, 4. 90-nya ada 1, 100-nya ada 1. Ya, jadi ada totalnya segini nih. Kita hitung sama-sama ya. 0, 6 tambah 1, 7, 7 tambah 2, 9, 9 tambah 9, 18 ya. 18 tambah 0, 11, 8, 1. Karena betul nggak? Tadi kanan yang hitung ya. 7, 8, 9, 9 tambah 9, 18, 21 ya. 2, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 1, 7. Jadi 780. 780 dibagi berapa adik-adik? Berarti dibagi 10 ya.
karena datanya ada 10. Berarti berapa 780 dibagi 10? Sama dengan 78 ya. Tinggal coret aja nolnya 1, nolnya 78 bagi 1, 78. Oke, rata-ratanya 78. Kalau mediannya, berarti median itu apa? Nilai tengah ya. Nah, mencari nilai tengah itu kita susun dulu dari, ini mohon maaf ya, ini dulu ya, biar kita gampang. Jadi susun dari nilai yang paling kecil dulu adik-adik ya. Kalau memang mau menentukan median, kita apa namanya harus urutkan dulu. Ini kan acak ya, dari yang terkecil. Yang terkecil itu kan 60 ya, berarti kita tulis 60. Satu, terus 70 itu tadi ada dua ya. 70 ada tiga ya. Satu, dua, tiga. Berarti 70 ditulis tiga kali. Nah, kemudian 80 ada satu, dua, tiga, empat. Kita tuliskan empat. Jadi harus seperti ini ya kalau median tuh ya. Kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Lalu 90-nya ada satu, 100-nya ada satu. Hmm. Nah, setelah ini gimana ini adik-adik? Kalau mencari median, nilai tengah, setelah ini digimanain? Dicoret bersamaan depan belakang gitu ya. Jadi depan belakang, depan belakang, depan belakang, depan belakang. Bentar bentar. Ini kayaknya ada yang, nah yang ini kayaknya nggak ini di, nah jadi depan belakang atau boleh ya gini nih ya. Ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Nah, berarti yang ada di tengah-tengah tuh ini ya, 80 dengan 80. Nah, kalau datanya itu memang nanti tuh yang di tengah-tengah tuh ada dua angka. Berarti mencari mediannya itu kita tinggal tambahin aja. Nanti bagi dua gitu ya. Tapi ini karena angkanya sama ya, sebetulnya nggak usah dihitung juga. Ya berarti hasilnya 80 mediannya gitu ya. Jadi 80 tambah 80 kan 160, 160 bagi 2, 80. Jadi untuk kalau misalnya mempercepat mah ya, adik-adik pas udah dihitung nih angka yang di tengah-tengahnya itu dua-duanya 80 ya berarti mediannya 80. Tapi kalau misalnya beda gitu ya, misalnya di tengah-tengahnya itu 70 dengan 80. Nah, berarti adik-adik hitung dulu 70 tambah 80 nanti dibagi 2 gitu. Itu mediannya. Jadi kalau median datanya itu genap, 10 itu kan genap ya. Kalau ganjil tuh kayak 1, 3, 5 gitu. Kalau ganjil tuh biasanya nanti ketika kita coret depan belakang, itu yang akan di tengah-tengah itu cuma satu angka, berarti cuma itu aja mediannya. Oke, paham? Mencari median adik-adik? Paham. Karena modus, apa modus tadi? Modus teh nilai yang sering muncul. Iya, berarti apa nih modusnya nilai berapa? Modusnya itu nilai 80. Iya, 80 ya, karena ada 4 kali 80-nya yang keluar ya. Oke deh. Si adik-adik udah bisa ya. Jadi mencari min itu apa? Rata-rata ya. Kalau median apa? Kalau Median median itu nilai tengah. nilai tengah. Kalau modus, Hah? Modus? kalau modus, Kan udah modus apa tadi. tadi modus? Oh, nilai yang sering muncul. Ya, nilai yang sering muncul atau yang paling banyak. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan dulu, adik-adik? Tidak. Tidak, betul. Kalau dari sekolahan boleh adik-adik misalnya punya soal-soal latihan ya, dikirimkan ke Kak Neneng. Nanti biar Kak Neneng tahu, oh soalnya tuh kira-kira nanti seperti itu, gitu ya. Ada latihan soalnya dari sekolahnya Ada. dikasih buat ada. Oke, nanti difotokan ya ke Kak Neneng ya, biar nanti di pertemuan selanjutnya Kak Neneng bisa bikin soalnya yang menyerupai soal-soal dari sekolahan ya. Oke deh adik-adik, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kita tutup pertemuan hari ini mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita foto dulu yuk. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Zia, terima kasih Sazia atas kehadirannya hari ini. Sampai ketemu lagi Oke, minggu Miss. depan. Terima kasih, Assalamualaikum. Miss. Ya, sama-sama. Dadah, Zi.